Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu dengan saya. Sebelum saya memperkenalkan diri, izin saya menjelaskan apa sih isi video ini. Video ini yaitu materi tentang pengembangan diri, yang dimana ini adalah tugas dari ujian akhir semester mata kuliah pengembangan diri. Oke, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian, lalu ada tujuan, bentuk-bentuk, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Tika Ernawati dengan NIM B10312011012 dari kelas A Prodi Akuntansi. Nah, yang pertama itu pengembangan diri. Pengertiannya. Pengembangan diri adalah menginvestasikan diri sendiri agar kita dapat mengontrol atau mengendalikan diri kita dengan sangat baik dan efektif. Pengembangan diri menurut para ahli secara umum adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan penggalian potensi diri dan upaya untuk menggali potensi-potensi tersebut secara maksimal. Sedangkan menurut Erik Erikson, pengembangan diri adalah usaha yang dilakukan manusia dalam menghadapi rintangan emosional di dalam kehidupannya. Nah, pengembangan diri di sini yaitu merupakan komponen terpenting untuk mencapai kehidupan yang luar biasa, untuk kesuksesan hidup seperti yang diinginkan dan kebanyakan orang. Pengertian pengembangan diri atau personal development jarang diartikan sebagai sebuah istilah. Oke, next. Tujuan pengembangan diri. Tujuan pengembangan diri yaitu memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri kita sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan dengan segala perubahan zaman yang datang silih berganti. Dengan kata lain, kita selalu menjadi individu yang unggul, tidak peduli rintangan apapun yang datang ke dalam hidup kita. Tetap bertahan dan unggul akan menjadi kelebihan kita. Salah satu contohnya adalah pengembangan diri yang paling sering kita dengar adalah menggali tujuan hidup kita dengan baik. Setiap orang sibuk berbicara tentang tujuan hidup mereka. Ya jelas saja, logikanya bagaimana kita bisa mengembangkan diri sendiri jika kita tidak mengenali dan memahami tujuan hidup yang kita inginkan. Oke, next. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sendiri, pengembangan diri secara umum bertujuan memberikan kesempatan kita untuk mengembangkan diri dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita, dan dengan mengembangkan potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan kita. Tujuan khususnya yaitu pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang dalam mengembangkan bakat dan kreativitas, kompetensi maupun kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemandirian. Selanjutnya ada fungsi dari pengembangan diri. Fungsi pengembangan diri sendiri yaitu mengembangkan potensi dalam mengasah kemampuan serta mengkompetensinya yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap. Nah, dalam pengembangan diri juga memiliki bentuk-bentuk pelaksanaan. Ada 4. Yang pertama ada kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan teladan, dan kegiatan terprogram. Next, selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan diri. Ini sangat penting untuk kita berproses mengembangkan diri. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri kita tuh harus lebih ditingkatkan lagi. Jika kita tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana cara kita mengembangkan diri? Bagaimana cara kita mengeksplor dunia luas? Bagaimana cara kita berbicara depan orang? Bagaimana cara kita bersosialisasi? Bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri tanpa adanya percaya diri? Lanjut ada belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman ini adalah kita memperbaiki diri, memperbaiki tindakan-tindakan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lalui sebelumnya untuk menjadi diri yang lebih baik di waktu ke depan. Lalu ada menghargai waktu. Menghargai waktu sendiri itu sangat penting, kawan-kawan. Dimana jika kita tidak bisa menghargai waktu, maka terbuang sia-sia waktu kita dengan hal yang tidak penting. Menghargai waktu, kita bisa menyusun schedule kita, menyusun jadwal-jadwal kita untuk kemudian menjadi hal yang akan waktu kita tidak terbuang sia-sia. Kemudian ada menghargai diri sendiri dan orang lain.
Di sini kita bisa menghargai orang saat berbicara dengan kita, menghargai pendapat orang lain, sehingga memudahkan kita untuk bersosialisasi, teman-teman. Lalu adanya dorongan untuk berprestasi. Nah, jika kita tidak bisa tidak memiliki prestasi, bagaimana cara kita mengenai diri kita bahwa kita telah berkembang? Bagaimana kita bisa mengetahui perkembangan diri kita jika kita tidak mendorong diri kita untuk berprestasi? Nah, teman-teman, kita harus mencari sebanyak mungkin peluang-peluang kita untuk berprestasi, peluang-peluang kita untuk mencari dan menggali bakat minat diri kita sendiri untuk berprestasi. Selanjutnya ada manfaat pengembangan diri. Ada enam manfaat pengembangan diri. Yang pertama ada memiliki kesadaran. Nah, memiliki kesadaran, kita sangat mengenal kata-kata sebelum Anda menemukan belahan jiwa, Anda harus berhasil menemukan jiwa Anda yang sesungguhnya. Nah, pengembangan diri akan membawa kita untuk mengenal jiwa kita yang sebenarnya. Dalam hal ini, kesadaran diri adalah faktor utama yang perlu kita miliki agar kita bisa mengembangkan diri kita. Kesadaran diri akan membawa kita pada proses pengembangan diri yang berhasil, di mana kita menjadi tahu apa saja nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Karena pemenuhan diri dan kepuasan hidup tidak akan pernah terjadi jika kita hanya mengejar dan mewujudkan mimpi-mimpi orang lain. Kesadaran diri membantu kita mengembangkan diri dan membuat kita semakin bersemangat untuk mengejar segala mimpi dan tujuan kita dalam hidup. Jika kita tidak mau berkomitmen dengan pengembangan diri, bagaimana kita mengenal diri kita? Maka kita akan kehilangan kesadaran diri. Mengapa? Karena kita hanya membiarkan segala permasalahan datang dan pergi begitu saja. Kita tidak membiarkan pengoreksian diri untuk masuk ke dalam kehidupan. Namun, ketika kita menjadi pribadi yang sadar, kita akan menggunakan segala kekuatan yang kita miliki untuk menentukan bagaimana kehidupan kita yang berlangsung ke depannya. Yang kedua ada merasa lebih terarah. Ada caption kata-kata yang seperti ini. Kenali siapa diri kita, apa yang kita inginkan, dan berusahalah untuk mencapainya. Nah, dari kata-kata tersebut, kita sudah mencari tujuan hidup kita, cari tujuan pengembangan diri kita. Ketika ada banyak orang yang kebingungan dan melakukan kesalahan pada hidupnya, kita malah sebaliknya. Kesadaran diri dan rasa lebih terarah akan membawa kita pada proses pengembangan diri yang lebih efektif. Pengembangan diri dan rasa lebih terarah akan mengalihkan fokus kita dari kuantitas menuju kualitas. Kita akan semakin bergairah untuk bekerja lebih dan menghasilkan pencapaian lebih. Rasa lebih terarah akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah mengabaikan pentingnya waktu, sehingga kita selalu mengembangkan sewaktu yang dengan sebijak mungkin. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan motivasi. Pernah saya mendengar kata-kata, ketika ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, benar sekali, benar-benar untuk meningkatkan motivasi. Dengan pengembangan diri yang kuat, kita dapat mengembangkan kemauan yang kita perlukan. Ketika kita menyadari bahwa pengembangan diri adalah perjalanan yang harus dilakukan secara terus-menerus, maka kita akan berkomitmen dengan perjalanan panjang tersebut. Dan kita akan menghargai segala proses dari perjalanan tersebut. Maka kita akan berusaha untuk menjaga dan meningkatkan motivasi yang ada. Motivasi sangat diperlukan loh teman-teman, di mana motivasi di sini agar kita semakin bergairah dan bersemangat untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Dan pengembangan diri itu bisa membantu kita untuk melalui segala tahapan yang diperlukan itu. Lalu yang keempat adalah meningkatkan fokus dan keefektivitasan. Pengembangan diri akan membuat kita meninggal dalam keadaan tanpa penyesalan. Pernyataan tersebut memang benar adanya. Namun, pengembangan diri memang akan membawa kita pada kejelasan hidup, yang mana tidak ada semua orang bisa memilikinya. Ada begitu banyak orang yang tidak paham tentang apa yang mereka inginkan di hidup mereka, sampai-sampai mereka merasa lebih stres dalam menjalani hidup. Pengembangan diri adalah sebuah perjalanan yang terjadi secara terus-menerus, karena pengembangan diri tidak hanya berdiri dalam satu langkah saja,
Dari setiap langkah yang kita ikuti, kita akan menjadi semakin lebih mudah untuk menilai dan setiap tindakan yang kita ambil. Yang kelima ada pertahanan yang lebih kuat. Nah, pertahanan yang lebih kuat. Nah, teman-teman, begitu banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita. Benar apa enggak? Benar dong, ya enggak? Namun pengembangan diri akan membantu kita untuk bertahan dan menghadapi segala rintangan yang ada. Pengembangan diri akan menciptakan kesadaran diri bagi kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi rintangan tersebut dengan menggunakan segala kemauan yang kita miliki. Yang terakhir ada menciptakan hubungan yang lebih erat. Di sini maksudnya ketika kita melakukan pengembangan diri, maka kita akan menjadi pribadi yang menghargai hubungan kita dengan orang lain. Dalam hubungan dan interaksi yang kita lakukan dengan individu lain, mereka mungkin akan menyadari beberapa kekurangan yang ada dalam diri kita, yang mana kekurangan tersebut masih dapat diperbaiki. Misalnya, kita adalah seorang yang jarang sekali mengucap kata maaf, teman-teman. Bener apa enggak? Iya, karena rasa gengsi atau, rasanya aku enggak salah deh. Gitu ya kan? Nah, ketika pengembangan diri ada, pengembangan diri akan membuat kita menjadi pribadi yang mau mengoreksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan begitu, orang lain akan merasa bahwa segala input atau saran yang mereka berikan kepada kita sangatlah kita apresiasi. Selain itu, hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita juga menjadi lebih baik dan erat karena kita sudah mulai terbiasa dengan pengoreksian diri atas semua kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, selesai sudah penjelasan dari pengembangan diri. Singkat bukan? Tidak panjang-panjang, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan diri, dari pengertian, contoh, tujuan pengembangan diri, dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat dan terus mengembangkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semangat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kita di kehidupan yang akan datang. Salam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.